Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dunia dan akhirat, mari sama-sama kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini, kita akan belajar tentang mari hidup sederhana. Hidup sederhana berarti hidup tidak berlebih-lebihan, tidak boros dan tidak kikir. Allah melarang hambanya untuk hidup berlebih-lebihan. Dalam surat Al-Furqan ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Berdasarkan ayat di atas, hidup sederhana bisa juga diartikan hidup hemat. Hemat bukan berarti kikir atau pelit ya anak-anak. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjalani hidup dengan sederhana dalam semua tindakan. Baik dalam hal makan, berpakaian, maupun harta benda. Digunakan secara wajar dan tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Sikap berlebihan merupakan sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hidup sederhana merupakan sikap yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi Muhammad seorang Rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana, menghindari hidup mewah dan boros. Dalam riwayat, Nabi Muhammad selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Dan saat beliau terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Anak-anak, begitu sederhananya ya kehidupan Nabi. Macam-macam kesederhanaan dalam hidup. 1. Sederhana dalam kebutuhan berpakaian. Dari Mu'adz bin Anasih berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang bagus disebabkan tawadu atau merendahkan diri, sedangkan ia sebenarnya mampu, niscaya Allah Subhanahu wa taala memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk dan disuruh memilih jenis pakaian mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakan. Hadis riwayat Tirmizi. Penerapan sederhana dalam berpakaian yaitu memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, tidak bermewah-mewahan. 2. Sederhana dalam memenuhi kebutuhan makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. Pola makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul menyatakan bahwa manusia hendaknya menjaga keseimbangan tubuhnya. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk udara, dan 1/3 untuk air. Jangan berlebihan dalam makan, karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak,
Makanan dan minuman tidak harus mahal harganya, namun bernilai sehat dan bergizi. Makan dan minum berlebihan akan menimbulkan dampak terhadap perut. Selain itu menimbulkan efek boros dan mubazir. 3. Sederhana dalam berpenampilan. Berpenampilan sederhana artinya tidak mencolok mata ketika dilihat oleh orang lain, tidak bermewah-mewahan, dan tidak menunjukkan kesombongan. Keuntungan memiliki hidup sederhana. 1. Terhindar dari perbuatan ingkar. Dalam surat Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anak, perbuatan berlebih-lebihan atau boros termasuk saudaranya setan, dan setan itu memiliki sifat ingkar kepada Allah. Berarti, orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Terhindar dari sifat sombong. Kesederhanaan mencerminkan sikap kerendahan hati. Orang yang beriman selalu rendah hati dan menjauhkan dirinya dari sifat sombong. 3. Terhindar dari kejahatan. Orang yang tampil dalam kesederhanaan, tidak berlebihan, dan tidak menunjukkan kemewahan akan terhindar dari niat jahat orang lain pada dirinya. 4. Menjadi orang yang sangat bersyukur. Orang yang sederhana menunjukkan bahwa dia selalu memanfaatkan anugerah dari Allah dengan sebaik-baiknya, merasa cukup dan selalu bersyukur atas keadaan apapun dalam hidup. Dengan bersyukur membuat hidup kita menjadi bahagia. Anak-anak, ayo kita hidup sederhana karena hidup sederhana adalah perintah Allah. Dengan cara membiasakan makan dan minum tidak berlebihan, menggunakan uang jajan secukupnya, sisanya ditabung ya nak, dan membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Hidup sederhana harus kita lakukan sejak dini. Jika tidak dimulai dari sekarang, maka akan muncul sikap boros dan ini akan terus berlanjut sampai hari tua nanti. Bahayanya, ketika sifat boros ini tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara. Jika kita ingin meraih hidup sukses dan maju, ayo kita budayakan hidup sederhana. Mari ikhlas beramal. Anak-anak, apa itu ikhlas? Ikhlas artinya bersih, jernih, suci dari kotoran atau pencemaran. Sedangkan sikap ikhlas artinya tulus atau rela mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan balasan atau pamrih, tetapi hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas ini merupakan perbuatan hati anak-anak, karena ikhlas itu letaknya ada di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, berikut ini contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ikhlas dalam beribadah. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semua amal perbuatan yang kita lakukan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, hendaknya dilakukan dengan ikhlas, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ikhlas adalah buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. 2. Ikhlas dalam mengerjakan tugas. Tugas adalah tanggung jawab yang harus bisa diselesaikan oleh seseorang. Maka, jika kamu diberikan tugas, hendaknya diselesaikan dengan tepat dan ikhlas. Perilaku ikhlas dalam mengerjakan tugas merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Tugas seorang pelajar adalah belajar dengan giat dan tekun. Saat guru memberikan tugas kepada muridnya, maka sang murid harus menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan ikhlas. Saat ibu menyuruh kamu membereskan tempat tidur atau menyapu rumah agar bersih, hendaknya kamu melaksanakan tugas rumah tersebut dengan baik dan ikhlas. 3. Ikhlas dalam memberi pertolongan. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Di saat orang lain membutuhkan bantuan, maka kita harus berusaha membantu orang tersebut dengan segala kemampuan yang kita miliki. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan balasan, kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Ikhlas menerima kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan dan kesulitan kepada manusia. Tetapi, perlu diingat, Allah memberikan kesulitan sebagai ujian untuk menjadikan manusia lebih hebat dan tangguh. Allah tak akan memberikan ujian melebihi kemampuan yang dimiliki seorang manusia. Jika kita mengalami kesulitan, kita tidak boleh mengeluh dan menentang terhadap Allah. Harus kita hadapi dengan sabar dan ikhlas. Tentu akan ada hikmah baru yang tersembunyi bagi diri kita. Cara melatih diri agar menjadi orang yang selalu ikhlas dalam beramal. 1. Tidak merasa puas dengan amal kebaikan yang telah dilakukannya. Artinya, selalu merasa khawatir jika amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak mengharap pujian orang lain karena termasuk ria. Ria artinya menunjukkan amal untuk mengharap pujian orang lain. 3. Menyembunyikan dan tidak menceritakan amal perbuatannya kepada orang lain, kecuali agar amal tersebut diteladani. 4. Teguh beramal, artinya terus-menerus dan tidak terputus dalam mengerjakan amal kebaikan, semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sikap ikhlas. 1. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati kita tenang dan tidak terbebani. 3. Selalu semangat dalam melakukan tugas. 4. Melatih diri menjadi anak yang sabar. 5. Menjadi anak yang jujur dan amanah. Anak-anak, sekarang diskusikanlah bersama dengan ayah dan bunda. 1. Apakah kamu sudah membiasakan hidup sederhana? 2. Berikan contoh hidup sederhana yang kamu lakukan di rumah. 3. Tuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan hidup boros adalah saudaranya syaitan. 4. Sebutkan manfaat hidup sederhana. Semangat mengerjakan ya anak-anak. 1. Apakah ikhlas itu? 2. Tuliskan contoh sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. 3. Bagaimana cara melatih diri menjadi ikhlas dalam beramal? Selamat mengerjakan ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak di video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.